Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan membahas sesuatu berita yang menyedihkan banget, dan ini baru aja breaking news di Thailand, guys. Jadi ada sesuatu lagi di Thailand yang benar-benar menghebohkan. Gak hanya menghebohkan Thailand, bahkan berita ini kayak menghebohkan dunia. Langsung viral juga di Indonesia mengenai berita tersebut. Jadi ada 36 orang yang tewas dalam pembantaian massal di Thailand. ไม่มีเรื่องอื่นแล้ววันหนึ่งเขาก็มาถูกสังหาร Jadi langsung aja kita mulai ke pemberitaannya. Jadi ada 36 orang tewas di tempat penitipan anak. 24 diantaranya itu adalah anak-anak, guys. Otoritas setempat menyebut anak-anak itu sedang tertidur di salah satu ruangan di tempat penitipan anak tersebut. Terus tiba-tiba ada penyerangan brutal dengan senjata api dan pisau yang terjadi Kamis 6 Oktober kemarin waktu setempat ya, guys. Seperti dilansir dari CNN, anak-anak itu tewas di tangan seorang mantan polisi. Jadi yang menembak anak-anak itu adalah satu orang, di mana satu orangnya itu bukan penjahat, bukannya kayak napi, mantan napi, itu bukan sama sekali, tapi dia adalah mantan polisi yang diidentifikasikan namanya adalah Panya Kamrapem. Pelaku dipecat dari kepolisian tuh sebenarnya tahun lalu karena menggunakan obat-obatan terlarang dan baru saja menghadiri persidangan kasusnya beberapa saat sebelum serangan itu terjadi. Jadi tahun lalu itu si mantan polisi ketahuan memakai sesuatu itu tuh, guys. Nah, dia tuh baru disidang kemarin ini, dan setelah dia disidang dia melakukan serangan tiba-tiba ke tempat penitipan anak. Nah, dalam tindak penyerangannya pada Kamis 6 Oktober kemarin, sejumlah saksi mata menuturkan pelaku tiba-tiba tuh kayak masuk ke dalam tempat penitipan anak, lalu mulai menembaki, menikam orang-orang yang ada di dalamnya. Sedikitnya 36 orang tewas termasuk 24 anak-anak yang ada di sana. Jadi di sini kita masih nggak tahu nih kenapa dia bisa ke tempat penitipan anak tersebut, dan ini masih agak-agak belibet gitu ya, guys. Jadi aku bakal jelasin satu-satu ke kalian ya, guys. Untuk sekarang ini korban tewas penembakan massal di Thailand bertambah jadi 36 orang. Para petugas penyelamat sebelumnya mengevakuasi jenazah korban ke kantor polisi setempat dan menempatkannya di dalam peti-peti mati gitu, guys, dengan staf-staf medis berdiri di samping peti, dan keluarga korban menangisi kematian anggota keluarga tercinta mereka, apalagi yang masih anak-anak. Itu miris banget ya, guys. Tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi. Ini pemandangan yang nggak ingin dilihat siapapun. Ini benar-benar mengerikan, brutal banget. Sebut Piala King Keu yang memimpin tim penyelamat yang pertama tiba di lokasi kejadian. Jadi pihak kepolisian aja tuh kaget melihat hal ini tuh bisa terjadi, pembantaian massal seperti ini. Nah, terus tim yang dipimpin oleh Pialak ini membagikan sejumlah foto yang menunjukkan situasi mengerikan di tempat penitipan anak itu dengan jenazah anak-anak yang tergeletak di atas selimut. Oke, kalau tadi kalian masih bingung sebenarnya kronologinya kenapa kejadian itu bisa terjadi, tadi kan aku garis besarnya aja. Jadi hari ini aku bakal kasih ke kalian detik-detik hal-hal itu terjadi tuh kayak gimana, dan sebenarnya apa motif dari pelaku ini. Di sementara diperkirakan tuh seperti ini gitu, guys. Jadi pihak berwenang segera melakukan perburuan terhadap tersangka penyerang yang kemudian diidentifikasi oleh Biro Investigasi Pusat atau CIB Thailand sebagai Panya Kamrat. Seperti yang aku kasih tahu, kalau pelakunya itu udah diidentifikasi, guys. Pelaku merupakan seorang mantan polisi berusia 30 tahun. Menurut polisi kerajaan Thailand, dia itu sebenarnya diskors dari tugas polisi awal tahun ini sebenarnya, tapi ketahuannya itu tahun lalu. Nah, terkait dengan tuduhan kepemilikan obat terlarang tersebut, di antara lusinan korban adalah istri dan anak tiri Kamrap yang menurut penyelidik dia itu dihabisi sebelum si Kamrap itu menghabisi nyawanya. Jadi habis ke tempat penitipan anak, ke rumahnya seperti yang aku bilang tadi ya, guys. Nah, terus di sini ada kira-kira muka dari Kamrap, dan ternyata anak tirinya itu yang berusia 2 tahun itu tuh terdaftar di kamar bayi yang dia serang pada hari Kamis. Makanya kenapa dia ke tempat penitipan anak, sebenarnya dia itu mau menghabisi anaknya dia, anak tirinya dia yang dia taunya ada di kamar bayi tempat penitipan anak tersebut, guys. Tetapi sayangnya anaknya itu tidak hadir saat serangan ini dilakukan. Nah, akhirnya Kamrap setelah
dia nembak-nembakin anak-anak dan orang-orang yang tidak bersalah itu sebenarnya mau cari anak tirinya, dia akhirnya pergi mencari putranya yang berusia 2 tahun itu, tetapi bocah itu tidak ada di sana, jadi dia mulai menembak dan menikam orang-orang yang ada di kamar bayi. Jadi udah gak ketemu anaknya, malah menikam bayi orang gitu guys. Nah, terus Kamprap kemudian masuk ke sebuah ruangan di mana ada 24 anak-anak tidur bersama. Dia diduga menghabisi semua kecuali satu dari mereka. Nah, dia juga menggunakan pisau untuk menikam anak-anak dan staf di pusat itu. Dan satu orang yang gak dihabisin ini masih diselidiki. Kenapa gak dihabisin, kenapa disisain satu, itu masih gak tahu juga. Tapi menurut aku beruntung banget masih ada yang bisa diselamatkan ya guys. Nah, terus karena dia udah melihat anak tirinya gak ada, akhirnya dia pulang ke rumah menemukan istri dan anaknya ada di rumah. Dia pun langsung menghabisi nyawa keduanya, baru dia menghabisi nyawa dirinya sendiri. Nah, banyak yang menduga kalau kejadian ini sebenarnya mungkin karena dia udah disidang, terus dia mendapatkan hukuman yang menurut dia tuh cukup berat banget. Jadi dia ingin menghabisi keluarganya aja daripada keluarganya harus menderita tanpa dia. Tapi itu masih dugaan sementara doang ya guys. Perdana Menteri Thailand aja Prayut Chan-o-cha juga menyoroti aksi penembakan massal ini. Ia bahkan menyampaikan bela sungkawa terdalam untuk seluruh keluarga korban yang tewas. ให้กำลังใจกับคนเป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายว่านี่คือสิ่งที่เราเจ็บปวดที่สุดเรามีหน้าที่จะต้องต่อสู้ทำจิตใจให้แข็งแกร่งถูกกระทำอย่างนี้เชียวหรือนี่เป็นเรื่องสำคัญและผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราได้เห็นหัวข่าววันนี้ว่าในหลวงราชินีเสด็จวันนี้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทรงไปเยี่ยมคนเจ็บ Tentang insiden mengerikan itu, saya ingin menyampaikan bela sungkawa terdalam saya kepada keluarga korban yang tewas dan terluka. Itu tulis Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dalam akun Facebooknya. Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah memerintahkan kepolisian Thailand untuk mempercepat penyelidikan tragedi mengerikan dalam sejarah negara itu. Jadi ini benar-benar breaking news banget, hal yang paling mengerikan, hal yang paling tidak diinginkan terjadi. Tapi untuk kalian yang masih mau mengikuti kasus ini, karena kasus ini juga masih gantung, kenapa hal itu sebenarnya bisa terjadi itu masih nggak diketahui fakta aslinya. Kalau kalian masih mau aku update lagi mengenai kasus ini, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. So, terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!